Jadi tadi malam itu gue kepikir untuk membahas hal ini. Gue menyadari bahwa gue orangnya suka lupa. Tapi pelupanya gue itu dalam konteks ingatan-ingatan yang jangka pendek. Kalau ingatan jangka panjang ya lumayan lah ya, bisa diandalkan. Nah, jadi gue itu ketika tahu bahwa gue orangnya gampang lupaan, gue cerita sama teman-teman terdekat gue lah ya. Dan ketemu sama teman-teman juga yang orangnya gampang lupaan gitu ya. Contohnya misalnya, gue mau cerita deh. Oh iya boleh gitu kan. Gue terbuka untuk mendengarkan cerita mereka. Lalu minggu depannya, lu masih ingat gak sih waktu gue cerita ini? Cerita yang mana gitu. Jadi mohon maaf gitu ya, karena saya orangnya gampang lupa. Itu yang mana ya gitu. Nah, tapi akhirnya ketika gue cerita juga sama teman-teman tentang hal itu, mereka juga mencoba untuk mengantisipasinya. Ya, entah mereka mengulang lagi ceritanya gitu ya. Atau mereka kayak, oh oke. Kemarin itu gue ceritanya salah. Jadi maksudnya mereka memperbarui data yang ada gitu ya. Supaya gue gak salah paham gitu kan. Bahwa yang mereka katakan di minggu lalu atau di bulan lalu itu salah gitu ya. Nah, menurut lo ini adalah sebuah kelebihan atau kekurangan? Karena gue merasa sampai hari ini salah satu hal yang membuat gue tetap waras gitu ya, adalah gue orangnya gampang lupaan. Enak ya gampang lupaan, berarti dia gak inget hal-hal yang buruk-buruk, dia gak inget hal-hal yang menyakitkan. Yang pasti karena gue adalah manusia biasa, gue juga pernah rasanya diremehkan, direndahkan, dikucilkan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena gitu ya. Diintimidasi, dimanfaatin, ya ada lah. Pernah juga gue ngalamin hal itu. Tapi apa yang membuat gue bisa melupakan hal-hal itu? Yang pertama pastinya itu butuh waktu ya. Dalam arti gini, butuh waktu untuk akhirnya gue mengambil keputusan. Gue harus berbuat apa nih gitu. Gue gak mau lama-lama mikirin perkataan orang itu yang juga belum tentu benar gitu. Yang hanya berisi opini mereka bukan fakta. Nah, jadi biasanya gue itu banyak ambil waktu dalam perenungan gue untuk gue mencari tahu ini apa yang harus gue lakukan ya ketika ada orang lain bicara kayak gini. Nah, jadi biasanya saat gue merenung itu, gue mencari tahu apakah yang mereka bicarakan atau apakah yang mereka lakukan itu mempengaruhi value gue atau identitas gue. Nah, jadi akhirnya gue mencari tahu dulu dong identitas gue tuh apa dan siapa. Ya bener kan? Nah, akhirnya gue belajar bahwa hidup gue bukan bergantung dari apa kata orang. Orang tuh mau bicara apa aja, mau memperlakukan kita apa aja, ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan. Setuju? Tapi kalau gue percayanya adalah perkataan orang tuh gak bakal jadi dalam hidup kita kecuali kita yang mengizinkannya untuk kita membuka telinga kita dan mengizinkan perkataan itu tinggal dalam pikiran kita. Makanya gue seneng banget satu perumpamaan, kutipan ini gitu ya, bahwa kita gak bisa melarang burung itu terbang dari kepala kita. Gak bisa, karena kan kita tahu kita tuh manusia, burung itu dia lebih banyak beraktivitas di udara gitu ya, di atas gitu kan. Nah, tapi kita sebagai manusia, kita bisa untuk menggagalkan atau meniadakan sarang burung itu ada di kepala kita. Maksudnya ya kita bisa dengan kebebasan kita untuk menggagalkan kalau burung itu mau bikin tempat bernaungnya di kepala kita gitu. Jadi perkataan orang itu bisa apa aja terjadi. Mereka bisa ngomong apa aja, mereka bisa punya pandangan apa aja. Tapi kalau kita tidak mengizinkan perkataan itu masuk dalam pikiran kita, ya udah santai aja. Nah, jadi gue belajar bahwa memang orang tuh bisa ya punya rencana ini dan itu dalam hidup kita. Tapi gue percaya bahwa kalau itu pun terjadi ya atas rencana mereka gitu ya, rencana jahat mereka jadi dalam hidup gue percaya bahwa di atas itu semuanya rencana Tuhan yang jadi.
Dan kalau misalnya ada orang-orang yang jahat pun merencanakan kejahatan dalam hidup gue, itu dijadikan kebaikan bagi gue. Jadi gue melihatnya dengan gue orangnya gampang lupaan ya kan. Jadi gue ya udah, gue nggak mau terjebak dengan masa lalu. Ketika gue tahu bahwa gue udah mulai berat nih, gue kayaknya terbeban gitu ya. Maksudnya gue dibebani dengan perkataan orang lain atau pandangan orang lain atau perilaku orang lain. Nah, gue mulai untuk ambil waktu perenungan dan gue mulai mengingat lagi identitasku itu siapa gitu. Gue tidak menutup jalur untuk pandangan orang ke gue gitu ya. Maksudnya ada orang yang menilai gue sombong misalnya. Ada orang yang menilai gue tuh orangnya cuek apa segala macem. Ya udah nggak apa-apa, itu keputusan mereka. Mereka melihatnya seperti itu. Ada orang yang melihat gue tuh galak gitu. Berarti emang mereka belum kenal gue. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, kita nggak bisa untuk nyenengin hati semua orang, dan kita nggak bisa juga untuk memperbaiki nama baik kita di sudut pandang semua orang gitu. Nggak bisa. Itu adalah keputusan mereka untuk menilai kita seperti itu, dan ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu juga untuk kita membela saya tidak gitu. Gue biasa aja sih gitu, maksudnya udah berhenti dari fase itu, nggak mau melakukan pembelaan, nggak mau cari pengakuan dari sudut pandang orang. Nah, jadi kalau misalnya gue dijelekin atau gue diperlakukan tidak adil sama orang, gue akan mau untuk menerima bahwa oke, orang itu seperti itu ya. Oke, pasti orang ini punya penyebab kenapa dia jahatin orang lain. Ya, bisa jadi dia adalah korban juga. Bisa jadi menurut dia itu adalah sebuah hal yang baik buat dilakukan gitu kan. Ya udah, gue menerima dengan tulus, dengan ikhlas kalau memang orang itu seperti itu. Daripada kita menyangkali ya, lebih enak kita menerima aja gitu kalau memang orang itu seperti itu, dan ya udah, kita juga nggak bisa merubah orang itu gitu. Siapakah kita? Manusia biasa, apakah kita bisa merubah orang lain? Tentu saya tidak. Yang bisa merubah orang itu hanyalah keputusan dia dengan Tuhan. Nah, jadi pelupaannya gue ini ada baiknya juga ya. Tapi ada minusnya juga, ya iyalah gitu ya. Tapi menurut gue itu membantu gue banget untuk akhirnya memilih mana yang penting untuk dipikirkan, mana yang tidak penting untuk dipikirkan. Mana yang membuat gue maju ya, menjadi individu yang lebih baik, mana yang membuatku terperangkap untuk terjebak dalam masa lalu. Gue mau katakan, masa lalu tuh gak bisa kita ubah. Tuhan aja gak bisa ngubah masa lalu kita, karena itu udah masa lalu. Ya, yang kita bisa jalani adalah saat ini. Yang bisa kita ubah adalah masa depan kita. Ya, jadi maksudnya masa lalu kita itu udah di masa lalu, udah selesai. Kita dikasih waktu kesempatan sekarang untuk hidup, untuk memperbaiki, untuk kita bisa berguna, untuk kita bisa menghasilkan karya. Ya, untuk kita bisa lebih maju daripada hari kemarin. Jadi menurut gue pelupa gue ini tentu saja ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Dan itu mungkin salah satu bentuk gue untuk bertahan supaya bisa waras. Yang udahlah, gak usah di bongkar-bongkar lagi, gak usah di cari pembelaan lagi. Ya udah berlalu gitu. Andaikan misalnya ada orang-orang yang tadinya jahatin gue atau jelekin gue, ketemu sama gue lagi, gue juga belajar untuk mungkin mereka sudah berubah, mungkin mereka udah tahu kesalahan mereka, mungkin mereka lagi mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik juga gitu ya. Namanya juga masa lalu kan, kita bisa bodoh, kita bisa salah, kita bisa egois gitu kan. Tapi ya, gue juga belajar hal itu. Jadi teman-teman semuanya, semoga gue vlog pagi ini kebantu ya dari hal yang simple, gampang lupa.